Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Ahmad Hasan. Nah, kali ini kita akan belajar bareng cara buat game kayak game Flappy Bird gitu. Nah, jadi langsung aja kita belajar ke Unity Hub-nya. Kita bisa create new project. Habis itu kita pilih yang 2D ya. Habis itu kita bisa namain namanya di sini, dan kalau udah kita bisa create project. Nah, tapi tadi aku udah bikin, jadi langsung tinggal buka aja. Nah, jadi ini Unity editornya. Nah, untuk awal-awal aku udah jelasin di video sebelumnya ya, jadi kalian bisa nonton dulu di video pertama buat lebih mengenal ini. Jadi ini kalau kita mau gerakin ini pakai kanan, klik kanan aja. Oke, jadi langsung aja kita bikin. Nah, sebelum di sini kan kita kan butuh aset-asetnya. Nah, kita bisa download di Google. Nah, aku udah ada di sini nih. Langsung aja kita tarik ke sini. Salah. Delete. Ini kita ekstrak files dulu. Oke. Kalau zip diekstrak dulu. Nah, habis itu kalau udah jadi, kita langsung bisa tarik langsung ke aset Unity project di sini. Oke. Dan ini aset Flappy Bird-nya. Bisa download sendiri ya di Google. Kita buka. Nah, ada banyak di sini ya. Kita ke sprite di sini. Nah, di sini aset-asetnya. Sekarang misal aku pakai yang ini, Yellow Bird. Tapi sebelum itu kita bikin dulu biar tampilannya kan kayak di komputer ini. Kita bikin biar tampilannya jadi kayak HP. Jadi caranya kita bisa ke file, terus build setting, terus kita pilih yang Android, terus switch platform. Loading. Oke, ini udah mau selesai. Oke. Nah, langsung aja kita close. Jadi tampilan di sini kita bisa edit biar jadi kayak HP. Caranya klik yang free aspect sini. Nah, di sini ada yang karena mau portrait, kita pilih yang ini 16:9. Nah, game kayak gini. Oke, jadi pertama-tama kalau di game 2D kita bisa langsung tarik backgroundnya ya. Tapi sebelum background kita bikin dulu biar burungnya bisa terbang. Background aja dulu. Ini backgroundnya pilih yang day, yang siang atau malam terserah ya. Misal aku pilih yang pagi. Langsung aja kita tarik ke sini. Nah, kita bisa kasih nama ya background day gini aja. Besarnya kita sesuaiin aja. Misal segini. Kita pindahin. Masih loading ya. Kita klik yang move tool ini, kita pindahin. Oke. Jadi ini main kameranya kelihatannya kayak gini. Oke, sekarang kita pertama-tama bikin biar burungnya bisa gerak dulu. Nah, jadi ini ada yellow bird. Misal kita pilih yang warna yellow ini, kita langsung tarik ke sini. Nah, sekarang masalahnya nggak kelihatan karena dia ketutupan sama backgroundnya. Jadi caranya kita langsung klik yang background, kita order in layernya, kita ganti misal -1. Nah, kelihatan. Tapi kita bikin jadi -10 aja. Jadi biar paling belakang, dia tuh barisan paling belakang, layer paling belakang. Ini kita bisa kasih nama dulu, misal playernya gini. Ini kekecilan kita bisa besarin atau lewat sini juga bisa. 2. Oke, segini.
dengan kurang. Kita langsung bisa lihat sini 2,5, sini 2,5. Jadi kita bikin buat playernya bisa loncat-loncat dan dia bisa punya berat. Jadi di tutorial sebelumnya kita ada belajar rigid body. Jadi kita bisa langsung tambah rigid body 2D biar dia bisa jatuh, dan udah sementara pakai ini dulu. Kalau kita play, nah bisa jatuh tapi nggak bisa diapa-apain masih. Jadi langsung aja kita bikin script di playernya, namain pergerakan player movement aja. Nama scriptnya gerak. Oh ya. Nah oke. Kalau udah, kita langsung buka aja, klik 2 kali di movementnya, script movementnya. Oke, jadi ini namanya komen, bisa langsung kita hapus saja karena nggak penting ini buat komen sesuatu. Nah, aku saranin kalian nonton dulu tutorial pergerakan movement itu. Jadi aku kasih tahu sedikit-sedikit tentang void start. Jadi void start ini semacam ruangan yang kita panggil sesuai namanya. Kalau start kita panggil 1 kali, dan pertama doang kita panggil 1 kali di awal. Kalau update kita panggil berkali-kali fungsi di dalam sini. Kalau mau gerak berarti kita harus pakai yang void update. Nah, kalau kita mau gerak kita butuh, kan kalau dia mau loncat ke atas kan kita bikin biar rigid bodinya jadi minus 1, habis itu dia ke bawah lagi. Nah, caranya kita pakai rigid body 2D. Kita ambil komponen rigid body, caranya kita tulis di atas, paling atas ini, namanya rigid body 2D. Kita ini nih, nah rigid body semacam variabel, kita bisa kasih nama misal RB rigid body biar nggak kepanjangan. Terus sebenarnya ada beberapa cara. Di sini kita bisa kasih spasi, kita tulis public. Jadi kalau kayak gini kita bisa Ctrl S save. Kalau udah dijadiin public, jadi ada ruang kosong di sini yang bisa diisi. Nah, ini kita bisa isi sama rigid body 2D. Taruh sini. Set. Nah, udah dapet. Atau biar nggak ribet, nggak usah bolak-balik, caranya bisa kayak gini. Kita hapus publiknya lagi. Terus kita ke void start. Karena ini cuma dipanggil sekali doang, jadi kita pilih yang void start. Kita bikin orb-nya tadi sama dengan get component. Terus kurung ini kita tulis rigid body 2D, habis itu tanda kurung titik koma. Oke, jadi kalau kayak gini langsung udah ketambah sendiri tanpa perlu drag drop kayak tadi. Nah, ini udah nggak ada tapi kita bisa otak-atik di sini. Jadi kita udah ngambil rigid bodinya dan kita bisa otak-atik, kita bisa bikin kita bisa otak-atik. Oke. Jadi kita bikin biar dia bisa ke atas. Caranya orbi dot velocity. Jadi velocity rigid bodinya sama dengan, karena ini 2D, kita pilih yang vector 2 dot up. Kayak gini aja, sama dengan new vector 2. Kita bisa kayak gini ya. Jadi kalau mau vektor 2 doang, kita bisa tulis new pertamanya. Nah, jadi vektor itu ada 2, ada X, ada Y. Jadi orbit velocity itu untuk gerakin objeknya. Nah, gerakin objeknya itu diarah kemana? Diarah ke X atau Y atau dua-duanya. Kita bisa edit di sini. Nah, kita kasih koma 1. Ini untuk X, ini untuk Y. Jadi di X-nya, karena di sumbu X kan ini sumbu X nih. Kita bisa pindah-pindahin. Di sumbu X-nya kita mau bikin biar dia diem di situ. Di 0 dia tetap diem, nggak ngapa-ngapain, tapi kita bikin biar dia loncat ke atas di sumbu Y, tuh gerak tuh Y nya. Oke.
Oke, kita nolin juga. Caranya berarti x nya transform dot position dot x. Untuk x nya kita bikin 0, terus y nya kita bikin biar apa sih namanya, kita tulis di sini namanya public float kekuatan lompat, atau kita tulis variabelnya terserah namanya apa, atau kekuatan lompat nama kekuatan lompatnya seberapa, kita bisa tulis di sini lompat kali time dot delta time gini ya. Jadi ini biar untuk stabilin komputernya, biar nggak terlalu cepat atau terlalu lambat, kita kali sama time dot delta time. Oke, coba kita tes di sini ya, jadinya kayak gimana. Misal lompatnya 10. Nah, dia ini sebenarnya ini lompat, kalau kita tambahin ini lompat ini. Nah, ini lompat ini tambah cepet. Oke, dan kita mau bikin biar dia lompat setelah kita pencet klik kiri. Caranya tulis if input dot get mouse button down. Jadi di get mouse button down tuh ada 0, ada 1, ada 2. Kalau 0 tuh klik kiri, kalau 1 klik kanan, kalau 2 klik scroll. Kita mau klik kiri, jadi kita tulis aja di sini 0. Kalau kita pencet 0, kalau kita pencet klik kiri maka enter, kurung perawal gini, enter lagi. Kita bikin ini ada di atas, Ctrl X ya, di cut. Ini hapus aja. Terus sebenarnya ada cara biar lebih mudah. Coba ini kita hapus ya. Nah, caranya langsung aja kita tulis vector2 dot up. Jadi kalau dot up tuh dia bakal ke atas. Ada dot up, ada dot down, ada dot left, dot right gitu. Kalau dot up dia bakal ke y-nya dan positif, jadi bakal ke atas. Dot up-nya dikali sama lompat dikali time dot delta time juga. Habis itu Ctrl S, save. Kita kesini lagi. Kita langsung play di sini. Ini kurang kenceng ya. Misal 20, 50. Kurang kenceng. Kayaknya terlalu lambat. 400 coba. Kok ketinggian? Mungkin tadi kesalahannya nggak usah dikali time dot delta time. Kalau sampai lompat doang coba ya. Kita save lagi. Ctrl S, save nya ya. Ini kayaknya 400 ketinggian. 15 misalnya. Oke, tadi udah lumayan benar ya. Kita ulang lagi. 5 misal. Nah, udah enak tuh. Tapi ini kurang berat, kita bikin ini ya 7, dan beratnya gravity scale nya 2.
Gimana kalau 2 nih? Nah, kayak gini. Kalau kita pencet klik kiri, dia bakal lompat. Tapi ini masih bisa nembus. Oke, jadi untuk pergerakan burungnya udah bisa gerak atas bawah gini. Kayak gini ya, scriptnya gini aja. Terus kita bikin biar ada obstacle-nya nanti jalan ke sana. Jadi di game Flappy Bird tuh sebenarnya obstacle-nya pipa-pipanya yang gerak, bukan kitanya yang jalan. Pipa ini, misal kita pilih pipa yang ini, kita copy aja. Terus kita bisa putar di sini 180 derajat. Nah, ini yang gerak ke sana. Gitu. Oke, jadi ini dua-duanya kita besarin lagi. Misal 1,5. Terus ini kita ke atasin gini, kita ke bawahin. Ya, terlalu panjang nih. Oke, udah cukup gini. Ini Y-nya kita panjangin lagi jadi 2. Ini di atas sini. Oke, jadi kayak gini. Oke, kayak gini lumayan. Oke, jadi biar kita nggak usah satu-satu kasih dia script, kita langsung aja klik kanan, habis itu create empty, kita bikin grup, kita kasih nama pipa. Habis itu dua-duanya kita masukin. Pipanya di mana? Oke, di sini kita tengahin aja di sini biar pas. Ini dimasukin dalam pipa, habis itu pipanya kita gerakin. Nah, oke, jadi di pipanya, jadi kita bikin di pipanya, kita add komponen pipa gini misalnya, buat kita bikin dia biar bisa gerak ke sana dan arahnya itu random. Oke, jadi pertama-tama kita bikin biar dia gerak ke sana, ke kiri. Dia biar gerak ke kiri. Caranya kita langsung aja transform translate pakai yang ini ya. Salah. Ya, titik koma jangan lupa. Kita bikin biar dia ke kiri, berarti jadi di transform translate itu ada X, Y, dan Z. X, Y, dan Z gini. Kita bisa bikin biar cuma X sama Y doang. Caranya kita bikin jadi vector 2. Nah, gini. Nah, isinya kan cuma 2, X sama Y. X-nya transform position .x, jadi X-nya nggak gerak. X-nya yang gerak, dan kita bikin biar dia gerak. Jadi kita tulis di sini pipa speed, kecepatan pipanya. Jadi di X-nya kita bikin biar pipa speed pipa speed. Y-nya 0 gitu. Oh, ini error karena kita harus tulis new. Pipa speednya lupa kita tulis sama variabelnya float public float speed gini, pipa speed, 0. Jadi Y-nya nggak gerak ya, Y-nya 0 aja, nggak kemana-mana dia. Coba kita tes di sini. Kita kasih misal 5. Sebenarnya kalau kita sama translate, kita bikin dulu pipa speed dikali time delta time biar nggak kecepatan.
Kita save dulu, balik lagi. Misal 5. Tes ya, bisa gerak atau enggak ini. Tunggu, lah pipanya, oh iya lupa, dia malah ke kiri. Jadi pipa speed kita bikin jadi minus. Ctrl save lagi. Karena kan kalau dia plus dia bakal ke sumbu sumbu X, dan dia bakal ke sana. Dia bakal ke sana. Oh kayak gini ya. Oh iya itu scale-nya. Dia bakal ke sana tuh, sumbu X-nya berubah. Kita bikin biar dia sumbu X-nya yang berubah ke sana. Oke, coba kita play. Ya sumbu X dan minus. Nah, kayak gitu. Tapi ini masih belum bisa tabrakan. Tapi sebelum tabrakan kita bikin biar dia bisa random, acak tempatnya, bisa di sini maksimal atau bisa di bawah sini. Caranya kita tulis di sini namanya public float juga. Namanya apa sih namanya? Maksimal X gitu. Maksimal Y sama min Y, maksimal tempatnya dan min tempatnya gitu. Jadi di void start kita tulis kita bikin kita bikin random gini, float misal nilai randomnya ya, atau pokoknya nilai randomnya sama dengan random.range. Jadi ini buat nge-random dari mana sampai mana. Kita mau bikin dari max Y sampai min Y, tapi kan masih belum ada isinya ini. Oh ini salah, random dot range. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi float nilai random tuh kita mau nge-random max Y sama min Y, dan kita masukin ke dalam variabel nilai random. Karena ini nanti bakal koma desimal, jadi kita tulis float. Dan kita mau bikin biar dia dan dia bakal gerak sesuai X-nya atau Y-nya. Dia bakal berubah tempat lah. Jadi kita tulis transform dot position. Kita mau bikin sama dengan new vector 2 ini ya. Kan vektor itu kan ada X ada Y. Kita mau bikin biar ke Y nya, X nya jadi 0, Y nya nilai random, Y nya nilai random. Save. Nah tapi kan ini kan masih belum ada isinya, max Y berapa, min Y berapa. Jadi kita bisa edit di sini karena udah kita bikin public, kita bisa edit di Unity nya. Nah max Y ada min Y, maksudnya max Y itu max dari ini ketinggiannya berapa. Ini kan Y nya kan 0 di sini. Kalau paling tingginya sampai sini misal, pokoknya jangan sampai ininya kelihatan ke bawah, sampai sini paling tingginya. Berapa ini posisi yang gerak tuh? Oh 2,5 mungkin, 2,4 max Y nya 2,4 minimal minsnya min 2,8. Ini kita copy aja, kita Ctrl C, kita taruh sini, Ctrl V. Oke, jadi kalau ini misalnya kita ini speednya kita misal nolin dulu biar dia nggak gerak.
biar kita bisa lihat terduplikat ini ngerandom atau enggak. Ya lupa ini ya, transform.position.x. jadi kalau dibikin 0 dia bakal gerak ke posisi 0. Kalau transform.position.x berarti dia nggak gerak, tetap di posisinya karena speednya juga udah di sini. Nah itu udah random ini, tapi nggak ada yang ngelebihin batasnya minus tadi itu, udah random ini. Oke. Dan sekarang kita hapus semuanya ini, sisain 1 aja, kita ganti jadi 5 lagi biar dia bisa gerak. Nah kita mau bikin spawnernya biar jalan berkali-kali. Jadi cara bikin spawnernya, kita klik kanan di sini, kita create empty kayak bikin pipa ini tadi. Kita tulis misal namanya spawner gini. Oke, jadi di dalam spawnernya kita add komponen namanya misal spawner juga. Terus kita bikin script biar munculin pipa berkali-kali. Ini kan cuma 1, kita bikin biar terus menerus. Jadi dalam sini kita hapus juga ini yang nggak penting. Kita tulis namanya float time itu koma. Habis itu kita tulis public float timer itu koma. Nah kita bikin di void start dulu ya. Kita langsung aja ke void update. Jadi kita bikin biar timenya ini kan sama dengan 0. Kita harus bikin dia jadi 0 f 0 float. Nggak usah pakai ini, nggak apa-apa sih. Float time sama dengan pakai aja 0. Nah kita bikin biar timenya sama dengan timer. Jadi kita tulis di sini namanya time sama dengan timer titik koma. Jadi kalau misalnya timernya sama dengan kan public float, jadi kita bisa edit di Unity-nya. Kalau misalnya timernya sama dengan 1, jadi time-nya kan 0, dia bakal berubah jadi 1. Dan kalau dia berubah jadi 1, kita bikin biar dia kalau udah jadi 1 time-nya dia bakal berkurang terus. Nah, kalau time-nya kan 0, habis itu dia berubah jadi 1, jadi timernya. Nah, kita bikin biar time-nya tuh kayak timer biasa, jam biasa. Jadi dia bakal berkurang terus setiap waktunya. Jadi caranya kita tulis time sama dengan time kurangin time per delta time. Nah ini kita bisa tap langsung, atau sebenarnya cara lebih mudahnya gini, time biar nggak usah kayak gini, kita tulis dikurangin sama dengan time delta time. Nah jadi ini dikurangin sama dengan tuh, jadi time-nya sama dengan time dikurangin time kayak tadi. Jadi dia bakal berkurang kan 0. Terus kalau dia berubah jadi 1, dia bakal berkurang terus sampai jadi 0 lagi sampai minus. Nah kita mau bikin kalau dia udah jadi 0, dia bakal munculin pipa yang baru. Jadi kita tulis if titik koma di sini. Bukan titik koma nih. Kita bilang if time kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau timenya kurang dari 0, kurang dari sama kurang dari sama dengan ya 0 ke bawah, maka if time kurang dari sama dengan 0, kok kurang dari sama dengan
0. Oh, kurang dari 0. Kalau timenya kurang dari 0 atau 0 ke bawah, maka dia bakal munculin sesuatu. Cara munculinnya kita tulis di sini, namanya instantiate, terus kurung kayak gini, titik koma di sini. Nah, dari dalam instantiate ini ada 3 yang diisi. Jadi di sini harus, yang pertama nih yang harus diisi tuh yang di sini apa yang mau kita munculin, terus yang kedua di mana tempatnya, dan yang ketiga kita munculinnya pakai putaran atau enggak, pokoknya rotasinya dipakai atau enggak. Jadi cara kita tulis di sini apa yang kita munculin kan belum ada di sini. Yang mau kita munculin tuh pipanya. Jadi kita tulis public, karena kalau pakai public bakal muncul di unit editornya. Karena ini kan variabel yang lainnya, kita bikin jadi game object. Game object. Jadi kita bisa drag drop game object. Public game object, misal pipa. Ya, pipa. Titik koma, habis itu kita mau munculin pipa di sini. Nah, kita bakal munculin pipa, habis itu transform the position, maksudnya tuh di tempatnya dia sendiri. Terus ini quaternion ini titik, atau nggak ada putaran, kita nggak pakai putaran. Nah, jadi kayak gini, timenya kan sama dengan 0. Terus timernya kita bisa edit jadi berapa. Nah, timenya sama dengan timer, jadi 0 ini berubah jadi 1 lagi, dan dia bakal di void update, dia bakal berkurang terus sampai, nah kita bikin kalau timenya kurang dari 0 dia bakal munculin sesuatu. Nah, tapi kalau kayak gini doang dia bakal munculin terus menerus, karena kan emang udah 0 ke bawah. Kita bikin biar munculinnya kalau timenya udah kurang dari 0, kita bikin biar timenya jadi timer lagi. Time sama dengan timer, koma. Jadi kalau dia udah 0 timenya, dia bakal jadi 1 lagi. Atau kita bisa edit sih, gak usah 1, Ctrl S kesini. Nah, timernya kita misal bikin jadi 1 detik. Setiap 1 detik dia bakal munculin sesuatu. Nah, jadi timernya ini kan nggak kelihatan nih. Kita bisa kasih tanda di sini. Misal ikonnya ini. Kita mau munculin dia di mana? Di sini misalnya. Nah, terus apa yang mau kita munculin? Pipa. Nah, pipanya ini 0. Oke. Pipanya tuh ini. Caranya biar kita bisa munculin terus menerus, kita tarik pipanya, kita bikin folder baru, misal biar nggak berantakan, namanya prefab. Jadi prefab ini buat kita munculin berkali-kali, biar nggak, kalau kita mau munculin dia doang, kalau dianya udah ke delete error semua. Jadi kita bisa tarik pipanya langsung sini, di drag and drop ya, di dalam prefabnya, folder prefab. Nah, ini udah jadi prefab nih, warna biru. Terus di spawnernya kita bisa tarik pipa ke sini. Bukan ini yang ditarik, tapi ini yang ditarik ke sini. Timernya 1. Oke. Coba kita play. Burungnya biarin jatuh. Nah, muncul setiap 1 detik dia bakal muncul terus di sini. Set. Nah, di tempatnya dia. Dan udah random di sini ya. Kalau ini kita kecepatan, misal kita bisa ubah jadi 2 detik, setiap 2 detik ya. Nah, ini kelamaan ya, tapi ini udah bener 2 detik. Kita mau bikin biar 1,5 detik lah. Kita bisa bikin 1,5, karena ini variabelnya float, kita bisa bikin 1,5. Oke, jadi udah jadi. Sekarang tadi kan dia masih nembus ya, di pipanya dia masih bisa nembus. Nah, lewat.
Set, nah dia bisa nembus di sini. Set, nah kita bikin biar kalau dia nyentuh ini dia bakal mati.